Shalom, perkenalkan nama saya Agnelita Kristiani Santoso dari kelas 10 JC, absen nomor 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki pengertian, yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara menjadi ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Artinya bahwa wawasan Nusantara kedudukannya menjadi landasan visional. Wawasan Nusantara juga memiliki tujuan. Dilansir dari buku Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani pada tahun 2019, karya Heri Herdiawanto dan kawan-kawannya, dijelaskan bahwa tujuan wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional. Di dalam tujuan wawasan Nusantara tadi, wawasan Nusantara juga memiliki tujuan yang lain, yaitu mewujudkan kesatuan dan persatuan seluruh aspek kehidupan untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, serta mewujudkan hubungan dengan dunia internasional berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial guna mendukung kepentingan nasional. Wawasan Nusantara juga memiliki fungsinya diantara lain sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah dan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara diperlukan agar semua penduduk negara Indonesia tetap taat dan setia terhadap komponen pembentuk bangsa Indonesia, baik dari aspek alamiah dan aspek sosial. Wawasan Nusantara wajib dijaga, dipatuhi, serta diterapkan oleh seluruh elemen masyarakat. Serta asas wawasan Nusantara memiliki 6 yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, asas kepentingan bersama. Yang kedua, asas keadilan. Yang ketiga, asas kejujuran. Yang keempat, asas solidaritas. Yang kelima, asas kerjasama. Dan yang terakhir, asas kesetiaan. Apa sih konsep Trigatra dan konsep Pancagatra? Konsep Trigatra yaitu memiliki 3 pemahaman wawasan Nusantara secara geografis, demografis, dan strategis. Geografis adalah pengetahuan tentang lokasi letak Indonesia yang ada di antara 2 benua dan 2 samudra. Dan di sisi lain secara demografis, yaitu memiliki pengertian pengetahuan tentang jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk Indonesia, baik yang tersebar di penjuru negeri atau bahkan yang ada di luar negeri. Dan yang terakhir secara strategis, yaitu sebuah pengetahuan wawasan Nusantara tentang kekayaan sumber daya alam yang terbentang secara vertikal dan horizontal dari atmosfer sampai dasar laut, dari Sabang hingga Merauke. Lalu apa sih konsep Pancagatra? Konsep Pancagatra memiliki 5 hal, yaitu secara ideologi. Ideologi memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ideologi tentang Pancasila, negara Pancasila, mencakup semua nilai, butir, makna, dan implementasinya. Yang kedua, secara politik, yaitu pengetahuan tentang relasi kekuasaan dan kebijakan publik yang dibuat oleh pemangku kebijakan. Yang ketiga, secara ekonomi, yaitu pengetahuan tentang pengelolaan segala sumber daya sebagai komoditas yang dapat dinikmati seadil-adilnya demi kemakmuran rakyat. Dan ada juga sebagai sosial budaya, di mana merupakan sebuah pengetahuan keberagaman budaya serta nilainya yang akan membentuk kesatuan bangsa. Dan yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan, yaitu memiliki pengetahuan tentang pentingnya menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Upaya apa aja sih yang
kita bisa lakukan untuk menjaga wawasan Nusantara? Yang pertama, memiliki sifat disiplin. Yang kedua, menaati peraturan yang berlaku di lingkungannya. Yang ketiga, mampu bekerja sama dengan semua orang. Yang keempat, menerapkan toleransi terhadap perbedaan yang ada, baik dari perbedaan agama, suku, ras, dan lain-lain. Yang kelima, mengutamakan persatuan dengan membina kerukunan. Yang keenam, mengoptimalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bersama. Yang ketujuh, mengadakan pentas seni di mata rakyat asing. Yang kedelapan, membudidayakan berbagai kebudayaan ciri khas daerah seperti makanan khas di daerah yang ada. Yang kesembilan, menjaga kelestarian Nusantara agar tetap aman dan tentram. Dan yang terakhir, mengenal lebih dalam tentang wilayah Nusantara. Sekian dari saya, Agnelita Kristiani Santoso. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.